my channel, Digital Edu. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa BKN tetapkan satu syarat utama kelulusan tenaga honorer dalam seleksi P3K. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah menyampaikan mengenai syarat utama dalam seleksi P3K. Sebagaimana diketahui, bahwa pendaftaran P3K 100% fokus pada penataan non-ASN. Walaupun salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer, namun formasi yang disiapkan masih tipis. Oleh sebab itu, pemerintah membaginya menjadi dua tahapan seleksi dan dua kategori kelulusan. Dari dua tahapan dan kategori tersebut memiliki syarat utama. Dalam hal ini, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Widianto menyampaikan syarat utama kelulusan adalah mengikuti tes seleksi. Walaupun tes hanya formalitas, namun tes yang akan menentukan tenaga honorer akan masuk P3K jalur yang mana. Seperti ditetapkan sebelumnya, bahwa tenaga honorer yang tidak lolos seleksi akan diangkat jadi P3K paruh waktu, dan tenaga honorer yang lolos seleksi akan diangkat jadi P3K penuh waktu. Dalam dua tahapan pendaftaran seleksi P3K, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, syarat utamanya adalah tes. Tak bersedia mengikuti tes, maka sudah dipastikan tidak bisa lolos jadi P3K walaupun sudah menjadi prioritas. Kabar penting lainnya bahwa Menpan RB Abdullah Azwar Anas tetapkan tahapan penerimaan P3K 2024, instansi daerah dilarang mengangkat honorer. Pemerintah melalui Menpan RB telah menetapkan tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K 2024. Hal tersebut resmi diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, penerimaan P3K akan terdiri dari dua tahapan seleksi utama, yakni tahapan seleksi administrasi dan tahapan seleksi kompetensi. Dengan skema ini, diharapkan proses seleksi P3K 2024 berjalan lebih terstruktur dan adil bagi semua pelamar yang memenuhi syarat. Namun, di tengah pelaksanaan seleksi P3K, ada hal yang penting untuk diperhatikan oleh instansi daerah. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau sebutan lain yang bukan pegawai ASN. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN, bunyi pasal 66 UU ASN tersebut. Dengan aturan baru ini, instansi daerah yang selama ini masih mengandalkan tenaga honorer harus segera menyesuaikan diri. Pengangkatan tenaga non-ASN yang selama ini lazim dilakukan, baik di pusat maupun daerah, harus dihentikan. Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga akhir 2024 untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN termasuk honorer. Keputusan ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan, sekaligus mengakhiri praktik pengangkatan tenaga honorer yang tidak melalui jalur ASN. Dengan adanya dua tahapan seleksi di P3K 2024 ini, diharapkan dapat lebih selektif dalam merekrut pegawai yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Bagi masyarakat yang berencana mengikuti seleksi P3K 2024, aturan ini perlu diperhatikan. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan.
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.